Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Nagata.21. Saya Joko Cahyo Adi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mengulas ya. Beberapa waktu yang lalu ya kita dihebohkan dengan banyaknya robot trading abal-abal ya. Bahkan sampai sekarang ini kasusnya juga belum selesai ya. Banyak yang menangis, banyak yang kehilangan banyak uang di sana, bahkan ada komen-komen yang dipecat dari perusahaannya karena memakai uang perusahaan dan sebagainya lah. Banyak cerita di situ. Nah, pagi kali ini sahabat, saya ingin mencoba untuk mengulas apa sih sebenarnya robot trading ya. Apa kira-kira kelemahan robot trading dan bagaimana sih kira-kira caranya menggunakan agar Anda atau sahabat trader tidak ketipu lagi dengan tentunya robot trading seperti yang pernah dialami banyak masyarakat beberapa waktu yang lalu ya. Namun sebelum saya ulas tentunya selalu izinkan saya sahabat trader untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin berdiskusi secara private, menanyakan grup WA dan juga live chat saya, silakan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, dalam dunia trading forex ya, robot trading atau yang kerap kali disebut dengan AI ya, atau expert advisor, ini sudah cukup dikenal oleh para trader tentunya. Walaupun mayoritas pengguna tetap dengan cara manual, namun tidak sedikit yang senang menggunakan robot trading. Lalu seperti apakah robot trading tersebut ya? Bagi Anda yang masih awam, silakan mungkin bisa menyimak lebih detail apa yang mencoba saya untuk ulas pada kesempatan pagi kali ini. Jadi yang pertama adalah apa saja ya yang bisa dilakukan robot trading? Ya, ini pertanyaannya. Robot trading ini bisa secara otomatis ya membuka dan menutup posisi ya. Jadi kalau kita trading manual, kita yang harus katakan ngeklik buy maupun sell di sana. Nah, tetapi dengan coding yang kita tetapkan pada sistem AI-nya, kita bisa memerintahkan robot di sana kapan kita beli kapan kita jual. Nah, itu tergantung coding yang kita taruh di sana atau program di sana. Ya. Kemudian robot trading ini bisa memodifikasi suatu posisi yang sedang berjalan. Artinya kalau coding yang kita tetapkan, artinya kalau meskipun market ini bergerak dan kita menetapkan coding bahwa pada kondisi-kondisi tertentu kita perintahkan untuk mengeksekusi atau mengambil suatu posisi, itu bisa. Kemudian robot trading ini juga bisa mengubah stop loss maupun take profit suatu trade yang sedang berjalan. Nah, ini keunggulannya seperti itu. Atas perintah coding atau program yang kita sematkan pada expert advisor-nya di sana. Kemudian melakukan analisa terhadap suatu pair berdasarkan indikator. Jadi perintah ini berdasarkan indikator, misalkan kita memakai indikator moving average, katakanlah kalau cross maka misalkan cross up, misalkan kita lakukan entry buy, atau sebaliknya kalau cross down kita perintahkan atau coding terhadap expert advisor kita ke jual. Nah, itu bisa karena perintah programnya di sana bisa. Jadi ini berdasarkan indikator ya. Kemudian ini juga bisa mengirimkan notifikasi berupa suara, kemudian email atau bentuk lainnya. Nah, ini keunggulan-keunggulan daripada robot trading. Kemudian bisa menganalisa manajemen keuangan account. Artinya dengan setting, dengan coding yang kita tetapkan, bagaimana seharusnya untuk mengamankan, misalkan money management kita tetapkan sekian persen dari equity atau sekian persen dari
trade kita. Nah, seperti balance, margin, atau porsi lot dan sebagainya. Ini bisa. Jadi kita bisa memprogramnya di sana. Juga bisa melakukan copy atau mirroring trading atau copy trade. Nah, ini yang biasa dipakai teman-teman ya. Nah, itu antara lain kegunaan dari robot trading ya. Terus kenapa? Sekarang pertanyaan adalah mengapa ya menggunakan robot trading? Karena satu, kebanyakan ya, ini disiplin mengikuti rambu dan aturan atau trading plan. Jadi faktor psikologis yang sering mengacaukan ya itu bisa dihindari. Karena robot ini kan sifatnya adalah mesin, bukan seperti manusia, jadi terpengaruh dengan psikologis atau mental trading. Nah, secara sistematis atau otomatis robot trading ini tidak terpengaruh dengan secara psikologis. Kemudian juga ini mengurangi kejenuhan untuk selalu memonitor grafik pergerakan harga. Kebanyakan para trader yang manual ini melakukan trading dengan melihat grafik, chart, angka-angka. Ini bisa menambah kebosanan. Nah, kalau robot atau sistem itu tidak punya perasaan, hanya coding aja yang kita tetapkan di sana, yang mereka bisa atau robot bisa eksekusi. Nah, setiap saat ada peluang trading bisa dimanfaatkan, mengingat ya saat kita tidur pun robot tetap aktif yang mengeksekusi atau bekerja. Nah, sekarang kita coba untuk apa sih kekurangan robot trading? Pada video yang lalu saya menyebutkan bahwa robot trading ini tidak bisa mengantisipasi anomali. Jadi robot trading tidak mampu mengantisipasi semua kondisi. Contoh dalam kondisi pasar yang ekstrim, bergejolak, atau anomali yang tidak atau belum diprediksikan. Algoritma robot bisa jadi tidak relevan lagi dan trading menjadi loss. Karenanya pengawasan secukupnya tetap perlu untuk dilakukan. Nah, faktor fundamental ini bisa merusak kerja robot. Seperti saat terjadi perang Ukraina antara Rusia, ini akan terjadi gejolak pasar. Nah, robot tidak didesain untuk seperti itu. Tidak ada salahnya bila memang ada jadwal atau event besar, robot bisa dinonaktifkan dulu atau di shutdown dahulu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ya pemilu, bencana, perang seperti itu bisa menjadi pengaruh pergerakan harga yang sulit dipetakan atau tidak sesuai lagi dengan apa yang kita coding pada robot tersebut. Nah, selanjutnya sahabat trader, biasanya ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana mendapatkan robot trading? Nah, saya akan coba jawab. Ini sebenarnya tidak sulit untuk bisa mendapatkan robot trading ya. Tinggal googling aja dan banyak robot yang di-share secara cuma-cuma baik di website-website ataupun di forum-forum forex. Ada gratisan dan ada juga berbayar. Harap lebih berhati-hati tentunya dengan yang gratisan. Bisa jadi oleh pembuatnya di-share hanya untuk uji coba saja. Bisa dicoba dulu di account mungkin demo atau untuk bahan belajar ini boleh. Sedangkan untuk yang berbayar umumnya ya dijual ya kisaran $100-250 gitu ya. Dan tentunya bagi Anda yang memiliki kemampuan di programming atau aplikasi, mungkin Anda bisa membuat sendiri ini. Jadi tidak sulit bila Anda telah ada basic di programmer ya, di pemrograman tentunya. Namun tetap Anda harus memiliki dulu sistem trading yang teruji dan sistematis. Layak untuk dijadikan robot tentunya. Yang selanjutnya adalah bagaimana memilih robot trading. Hal ini memang tidak mudah ya, karena sangat berkaitan dengan bagaimana Anda ingin memperlakukan robot tersebut. Apakah Anda percaya 100% dengan sistemnya dan tidak mengintervensi secara manual? Nah, ini. Atau justru suka mengintervensi. Nah, apakah Anda suka dengan gaya short term ataupun long term? Apakah Anda sabar menunggu robot ya membuka posisi? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Luangkan waktu untuk mempelajari dulu ya sistem trading yang digunakan oleh robot.
Ini bisa membantu ya jika Anda ingin mengembangkannya robot tersebut. Atau kaidah apa yang perlu dipakai jika memang ingin melakukan intervensi atau semi otomatis ya. Nah, kecocokan dengan gaya trading akan membuat kemungkinan keberhasilan robot lebih besar. Kemudian ini pada robot berbayar umumnya pembuat ini menyarankan untuk percaya pada kondisi trading yang ditentukan sepenuhnya. Intervensi pengguna justru bisa menyebabkan kekacauan dan kekalahan mengingat berbayar. Bisa pengguna tidak bisa mengetahui dengan jelas sistem yang digunakan oleh pembuat. Skrip program sudah diproteksi, pengguna hanya diberi petunjuk singkat untuk parameter-parameter yang bisa diatur. Tentunya itu rahasia dari penciptanya. Nah, membangun infrastruktur robot trading sudah sedikit disinggung di atas tadi ya. Untuk bisa mengimplementasikan sistem robot trading tidaklah sulit dan berbelit-belit tentunya. Juga tidak mahal. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, tentu Anda butuh account trading, bisa itu real atau bisa itu demo. Yang kedua, tentunya Anda harus punya PC untuk instalasi aplikasi MetaTrader. Nah, trader yang sudah serius umumnya banyak menggunakan VPS untuk mendapatkan performa yang lebih bagus. Karena VPS ini andai kata komputer ini mati pun tetap sistem itu akan jalan. VPS ini adalah singkatan dari Virtual Private Server. Ya, seperti PC, juga cuma PC itu biasanya terletak di luar negeri, di mana diharapkan koneksi internet lebih cepat dan stabil. Untuk tahapan awal cukup dengan PC di rumah ya, yang bisa online 24 jam. Ini kalau Anda tidak memakai namanya VPS ya. Terakhir, koneksi internet. Ini tentu harus Anda punya. Yang diusahakan ya cepat dan tentunya stabil. Kenapa? Robot perlu ya agar setiap sinyal jual maupun beli modifikasi ya supaya bisa dengan cepat dieksekusi. Memang bergantung dengan gaya trading yang ingin Anda terapkan di robot. Bila gaya long term dengan target PIP yang besar, tentu keterlambatan beberapa detik atau menit ini tidak detik ya, ini tidak terlalu signifikan. Tetapi sebaliknya jika gaya Anda adalah scalper jangka pendek, beberapa detik saja ini adalah terlambat. Nah, kesempatan yang bisa hilang tentunya banyak sekali. Nah, sebelum Anda memutuskan menggunakan robot trading ya, penting nih apakah performa akan selalu positif. Jika Anda ada jaminan semua sistem baik itu manual ataupun robot harus selalu diperbaiki. Faktor seperti pemilihan broker. Nah, ini juga tentunya sangat penting ya diperhatikan bahwa ciri-ciri yang penawaran robot yang abal-abal itu tidak menggunakan broker yang regulated, artinya broker-broker kelas C ya. Nah, ini Anda harus perhatikan. Tetapi kalau sekedar untuk belajar sebenarnya dengan modal kecil sih sebenarnya nggak jadi masalah. Dan kemudian ada juga tipe account. Anda harus perhatikan. Kemudian kecepatan internet. Ini penting. Makanya tadi disinggung mengenai VPS ya. Ini penting kalau kecepatan internet di lokasi Anda ini kurang bagus. Nah, ini akan berdampak dengan eksekusi sistem robot Anda. Kemudian lokasi server dan lain-lain. Harus diperhatikan ya, ini banyak kasus menggunakan robot yang sama, tapi hasilnya berbeda. Ini disebabkan kegagalan dalam duplikasi kondisi. Mungkin yang satunya kecepatan internet lebih lambat, akunnya, spreadnya lebih lebar dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh. Ya, sebaiknya mengikuti arahan yang diberikan oleh pembuatnya atau kreatornya. Bagaimanapun ya, pembuat lebih tahu luar dalam akan sistem robot ciptaannya. Robot berbayar umumnya sudah siap pakai dan ketidaksabaran dan intervensi biasanya justru akan berakibat kegagalan pada robot. Nah,
Terakhir sahabat trader, biasanya banyak pertanyaan kepada saya. Ini banyak juga nge-DM saya. Lebih baik pakai robot atau manual, Pak? Kalau Anda tanyakan mengenai ini kepada saya, karena saya memang trading secara manual, tidak menggunakan robot, saya lebih asik menggunakan manual. Tetapi semuanya itu pilihan. Karena semua punya kebutuhan yang tentunya berbeda-beda. Sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan menjadikan kehati-hatian kita, karena kita sudah mengetahui bagaimana sebenarnya robot tersebut. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe dan jangan lupa tekan lonceng tentunya. Bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.